Halo semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu baru gue Adriano Kalbi dan wah, semoga kabar lo baik-baik aja. Gue sih nggak tahu harus memulai hari ini dengan apa ya gitu. Kayaknya banyak kejadian aneh-aneh. Contohnya ada penganiayaan seorang lelaki yang karena katanya motivasi aja. Jadi ada seorang perempuan cerita dulu dia diapain sama mantannya, terus pacarnya marah. Manggil preman, manggil apalah, pokoknya gebukin orang ini sampai koma. Terus bapaknya bilang, situ anak pejabat, anak saya juga anak pejabat. Anjing, lihat aja nanti. Waduh. Terus yang parahnya lagi adalah ternyata bapak dari anak itu adalah orang keuangan yang tidak taat pajak ternyata. Jadi langsung dipecat. Ketahuan sama Sri Mulyani, anjing. Ini semua berasal dari cuma seorang lelaki yang seleka nanya kalau pacaran, kalau kamu sama mantan kamu udah ngapain aja. Dari situ kemana-mana dia tidak terima dengan jawabannya, lalu nyuruh orang dan dia bawa apa? Bawa dua orang buat gebukin itu ya. Bawa berempat untuk gebukin, ya ampun, berempat untuk lawan satu orang udah jatuh. Terus tuh banyak gilanya juga kan, gara-gara si cewek itu juga ngerekam kejadian itu, terus ternyata ada instastory-nya, udah terkapar di tanah. Aduh. Yang gini, pertama gak usah tanya kamu mantan kamu udah ngapain aja. Karena ya kayak nemu duit di jalan aja ya. Lu kan gak pernah nanya itu masa lalunya gimana tuh duit. Udah bawa pulang aja udah. Karena emang lecek gak lecek ya nilainya sama aja. Anjing, this is one of my first joke in my comedy career, tau gak lo? Ya sekarang pertanyaannya adalah mendingan dapet 20.000 alus apa 100.000 lecek gitu. Jadi kan bukan masalah kondisinya, tapi masalah value-nya dong ya. Sekarang gara-gara ada satu orang gak terima jadi berantem semua orang. Bapaknya minta maaf. Iya, terus yang bapak satu, iya saya terima maafnya, tapi proses hukum udah berjalan. Ya Allah, udah gitu ketahuan tidak taat pajak. Ya ampun. Banyak tuh jok-jok lama gua keluar. Kenapa tidak pentingnya lapor pajak? Karena udah dipotong, udah diterima, kenapa jadi saya yang lapor? Negara dong lapor ke saya, itu pajak dipakai buat apa aja, kenapa kebalik? Duit saya udah diambil kok. Enggak, tapi gue juga bingung adalah kenapa kalau mau nyamperin laki-laki aja sekarang harus bawa banyak orang gitu? Kayak kenapa nggak satu lawan satu aja? Emang jawabannya tau nggak apa? Karena sekarang udah nggak ada yang bisa bela diri. Jadi kalau mau gebukin orang maunya rame-rame. Kalau emang berani mas satu lawan satu lah. Dan itu juga kali digebukin orang diem aja. Maksud gua belajarlah tough sedikit. Gadget nih. Kayak emang bela diri tuh udah gak populer soalnya ya. Emang eksistensi tuh cuma dari sosial media gitu, jumlah followers. Dulu tuh punya rekor bandel gitu, pernah mukul orang atau ada yang cedera, itu tuh emang ada respect yang keluar dari situ. Dan orang tuh takut sama kayak gituan gitu. Dan sekarang apa coba? Apakah followers lo akan melindungi lo? Kan enggak. When it comes down to face disagreement, ya lo mau nggak mau pasti pukul-pukulan sih. I know gue kedengerannya kayak kebanyakan dengerin Andrew Tate, tapi orang itu bener gitu. Maksudnya anjing, udah jauh banget. Gue tuh kalau ngomong-ngomong kayak gini baru sadar kayak anjing betapa jauhnya dunia ya. Kayak gue dulu pernah ngalamin di Palak, and then nguber orang rame-rame, terus di Palak gak cuma di Palak preman ya, di Palak kakak kelas pernah, dijejer, semua yang sifatnya traumatik gitu kayaknya. Tapi kayak gue bukannya lu mentang-mentang udah tua sosok kayak apa-apa bisa aja cuma viral. Lagi juga tuh si bapaknya goblok banget sih, kenapa minta maaf. Kalau gue sih, menurut gue bapak itu jangan ngasih permintaan maaf ya. Menurut gue bapak itu mestinya nempeleng anaknya aja sambil direkam, lihat nih pak udah saya gaplok sendiri. Emang dasar goblok. Mesti kayak gitu. Ngapain dia minta maaf ke orang tua lain? Gak usah, gaplok aja. Dan itu pose anaknya ditahan ya, anjing itu sepaknya, muka masih dangak kayak gitu, ya ampun. Dia belum tahu kerasnya penjara. Lu pikir lu tuh keren apa?
Coba tolong ntar ada yang moto anaknya lagi setelah masuk penjara ya kayak apa gitu. Eh, Belagu banget lagi. Padahal juga anaknya, ya udah gue kira namanya beneran Brompton, ternyata cuma bawa Brompton. Goblok. Nah tapi yang parah adalah, yang lucu gini, gue lucu karena gue tuh kan nggak pernah suka sosial media, yet sosial media tuh terus mendapatkan validasinya dalam cepat tanggap menyelesaikan kasus. Karena menurut gue banyak banget kasus yang nggak mau diselesaikan karena itu nggak viral gitu, nggak diganggu sama masyarakat. Dan mungkin emang caranya begitu kali, harus diviralkan biar semua orang tuh terganggu gitu. Nah kalau terganggu pihak berwajibnya jadi mau nggak mau bergerak. Ini saking semua pihak tidak mau terasosiasi, dia bilang kayak si anak itu alumni bilang ini, anjing itu sampai sekolahnya mengeluarkan statement, anak itu bukan alumni sekolah kita, dia pernah bersekolah 1 tahun tapi pindah ke orang lain. Anjir. Gue tuh kadang-kadang penasaran kalau gue jadi kepala sekolah yang di tempat itu, terus kayak, Pak gawat nih Pak, anaknya pernah bersekolah di sini ngaku alumni kita, kasusnya udah viral banget, kita harus kasih tanggapan Pak. Ya biarin aja. Kayak ada yang peduli, kayak bakal ada yang nyamperin sekolahnya, anjing nih sekolah lo menerbitkan alumni-alumni seperti itu. Emang dongo semua. Si akhirnya Menku copot tugas jabatan struktural, gila. Enggak, yang lucu adalah kenapa bapaknya dia nggak taat pajak itu baru ketahuan setelah kasusnya viral gitu. Sebelum viral kemana aja? Kan korupsinya udah lama dong pasti kan? Kenapa baru sekarang? Apa emang sebetulnya kalau nggak viral tuh bisa baik-baik aja gitu? Permintaan tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putra dari Rafael Alun Trisambodo, ya ampun. Terhadap korban bernama David. Nah, kenapa sih? Kanwil JP Kemenku Jakarta Selatan, Dewan Negara itu menggunakan dasar jabatan struktural. Mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugasnya dasar mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Anjing. Apanya? Mengutuk tindakan, anjir itu kan bapaknya. Atas kejadian ini tidak dapat dibenarkan kami mengutuk penganiayaan. Oke. Melakukan pemeriksaan. Gara-gara anaknya sombong jadi semua orang curiga itu hartanya dapat dari mana. Ya. Kalau gue jadi bapaknya bener, gue bikin video gue lagi mukulin anak gue beneran. Gue kasih. Karir dibangun panjang-panjang. Udah capek jadi payah. Itu emang problem anak orang kaya. Dia tuh nggak tahu apa yang pernah dilakukan orang tuanya sampai ke titik itu sekarang. Dan anak itu ngerasa ya semua privilege aja. Punya pengawal 4 gitu, ngebukin orang itu ya privilege aja gitu, bahwa ngerasa ya hidup tuh selalu begitu. Sampai emang gak, anak orang kaya tuh ya nggak bisa jadi apa-apa, emang udah cuma begitu aja. DO dari maksud gue sebetulnya ini tuh nasihat kepada perempuan juga gitu, untuk berhati-hati dalam memilih pasangan. Jangan cuma pilih anak orang kaya doang gitu. Itu kan anak udah pernah DO ya dari sekolah, mbok ya itu jadi salah satu parameter gitu. Kalau lu pernah pacaran orang yang pernah DO, ya lo harus tahu tuh rentetannya DO kenapa ya. Jangan cuma mentang-mentang anak pejabat doang. Tapi emang mungkin baru sekarang kayak, oh ini kali ya, dulu tuh kalau orang tua gue ngomong, kamu tuh jangan bikin malu keluarga. Terus gue tuh mikir, apa tindakan gue yang bikin malu keluarga? Nggak bisa, karena teknologi nggak ada. Tapi ternyata tuh mungkin ya. Mungkin lu sebetulnya kasus-kasus kayak gini tuh banyak sih, kayak nggak terima sama mantannya apa gitu, tapi kayak anjing jadi sorotan negara gitu, parah banget sih menurut gue.